Yoyo, ya, GM Prastio. Nah, beliau yang akan sharing ke kita mengenai pengalaman dan pengetahuannya yang terkait dengan komunikasi, yaitu bahasa feeling dan bahasa thinking. Nah, ini yang nanti akan menjadi, kalau salah tangkap, akan menjadi sumber konflik yang sering kita alami. Nah, untuk itu pertama kali saya mau minta bantuan Pak Joko untuk memimpin doa nih. Pak Joko, ya, tolong pimpin doa pembukaan Pak Joko untuk panitia dan untuk Pak Yoyo sebagai narasumber. Silakan Pak Joko. Baik, selamat malam teman-teman semuanya yang ada di Zoom pada malam hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang Maha Kasih. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman Pukaters dan pembicara Pak Yoyo. Semoga pada malam hari ini kita semua akan mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah pelajaran dari Pak Yoyo. Semoga semua bermanfaat untuk kita semua. Segalanya kuserahkan ke tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Ya, nah sebelum kita mulai acara, kita akan mendengarkan dulu lagu Mars Pukatnas. Pak Gabriel, silakan. Saling mengasihi, saling menguatkan, kita layani bersama. Kita menjadi kawan sekerja Allah, membagikan damai Kristus. Roh Kudus hadir di tengahku, bersama Dia ku bahagia. Bekerja dan berbuat, itulah semboyan hidupku. Dengan talenta dan karyaku, ku muliakan Yesus Tuhanku. Oke, terima kasih Pak Gabriel. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentar lagi kita akan memulai webinar kita. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan dulu siapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya.
Narasumber kita itu adalah Pak GM Susetio atau dikenal dengan Pak Yoyo. Nah, beliau adalah alumni dari psikologi UGM ya, Pak Yoyo. Nah, Ya. saya mengenal Pak Yoyo itu waktu sama-sama menjadi pengajar di Prastia Mulia. Ya, waktu itu Pak Yoyo sudah ada di sana, saya baru datang sebagai seorang junior. Jadi Pak Yoyo ini senior saya dan kemudian beliau juga sering memberikan trainer mengenai SDM, motivasi dan sebagainya di berbagai perusahaan besar. Grup Kompas, Garuda dan lain sebagainya. Ya, nanti Pak Yoyo tolong lengkapi ya dengan sharing-sharing yang lain, dengan identitas yang lain. Nah, Pak Yoyo sekarang tinggal di Bogor, tetangga saya, jadi makanya satu lingkungan dekat. Nah, jadi untuk itu supaya tidak berpanjang lebar, nanti untuk diskusi dan sebagainya akan ditemani oleh Pak Jerus. Pak Jerus, Pak Jerus sudah ada. Nah, Pak Jerus ini adalah dari tim spiritual Pukatnas bersama-sama dengan saya. Dan beliau juga sekretaris dari Pukat Makassar ya. Dan kemarin baru menyelesaikan tugasnya sebagai ketua dari Oke Pukat ya, penyelenggaraan Oke Pukat di Makassar. Udah sebulan belum Pak Jerus? Belum, Pak. Belum ya, baru ya, masih hangat. Nah, untuk itu Oh, sudah. udah ya, ambil. Oke, saya serahkan waktu kepada Pak Jerus untuk memimpin nanti diskusi dengan narasumber kita Pak Yoyo. Pak Jerus, silakan. Makasih Pak Agus. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya mohon maaf tadi ada trouble, jadi saya pakai HP Pak Agus ya, teman-teman. ya, oke. Selamat malam. Puji Tuhan kita terdiri sepanjang hari ini kesehatan yang baik, sehingga Bapak Ibu kita semua dapat beraktivitas dengan baik untuk melakukan pekerjaan duniawi kita. Nah, saat ini kita ingin berteduh dalam hadirat Tuhan, khususnya diharapkan melalui webinar spiritualitas kelima dalam tahun 2024 ini, Pak Agus ya, ini yang kelima ya. Ya, betul. Kita yang akan dibawakan oleh rekan kita Bapak GM Susetio. Mungkin nanti dapat dijelaskan GM-nya itu apa Pak Setio. Kita ya, karena bayangan saya General Manager. Bukan Gusti Made, Pak. Yang kita sapa dengan Pak Yoyo ya, yang akan menjadi pembicara kita pada webinar kali ini. Nah, kita tahu tema webinar sesuai dengan yang dilempar di grup, beda antara bahasa feeling dengan bahasa thinking. Karena beda pemahaman ini bahaya menurut Pak Yoyo, dapat menjadi sumber konflik yang fatal ya Pak Yoyo ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini untuk waktu dan kesempatannya. Kami persilakan Pak Yoyo. Baik, terima kasih Pak Jerus, terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, selamat petang. Selamat petang, selamat malam untuk yang di Selamat Papua, malam. Pak. Oh ya, yang di Papua sudah selamat Ya, malam. Indonesia Timur. Ya, baptis saya Gerardus Mayela, saya asli Jogja, lahir di Jogja, besar di Jogja, dan kuliah juga di Gajah Mada. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus, memang saya dulu pengajar di Prastia Mulia, kemudian dari tahun 99 saya warung kecil saja untuk memberikan training di perusahaan-perusahaan yang berkat Tuhan percaya pada saya, sehingga walaupun klien saya nggak banyak tapi besar-besar dan cukup setia ya. Yang paling setia ini BCA sama Kompas ya, ini yang paling setia. UMN juga. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya orang yang lebih praktis daripada ke teoritis ya. Saya lebih ke praktis. Jadi apa yang saya sampaikan di perusahaan-perusahaan terutama adalah bagaimana dari dasar-dasar teori yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti, tapi kemudian bisa applied ya, bisa dipergunakan dalam keseharian. Saya banyak mengajar untuk organizational behavior ya, seperti
leadership, teknik negosiasi, komunikasi, pengembangan diri, team building, dan sebagainya lah. Kira-kira semacam itu. Jadi istilahnya organizational behavior. Saya kurang serak kalau disebut motivator, karena motivator utama itu tiap orang ya pribadi sendiri. Saya hanya bisa membuka pemikiran supaya motivasi dalam dirinya naik. Tapi motivatornya adalah setiap pribadi itu sendiri. Baik, saya tidak berpanjang lebar, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan dari pengenalan saya. Saya sama dengan Bu Lola dari Gajah Mada ya, psikolog gaek ya, psikolog tua, psikolog senior. Mengapa judul ini saya pandang penting? Karena saya ini sebagai orang Katolik dan saya merasa bahagia karena saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang semuanya Katolik, yang sudah puluhan tahun pasti sudah belajar rendah hati. Ya, dimanapun, di rumah pun kita sudah belajar rendah hati. Di jalanan kita belajar rendah hati. Jadi lebih mudah ya. Kenapa? Karena orang yang rendah hati itu mudah mengerti. Kalau orang yang tinggi hati itu merasa sudah mengerti, jadi malah sulit mengerti hal baru. Ya, ada orang yang rendah hati itu pengennya mengerti. Untuk bisa mengerti memang harus rendah hati. Jadi bahasa feeling, bahasa thinking ini sesuatu yang sangat biasa sebenarnya. Tetapi saya melihat beberapa fenomena yang kadang-kadang sangat ironis ya. Misalnya antara pastor dengan DPP tidak akur ya, misalnya. Terus antara pastor paroki dengan vikaris paroki juga tidak akur. Ya, kadang-kadang kurang begitu mau ketemu lah katakanlah. DKP dan DPP juga seperti itu. Kadang-kadang ya, walaupun Katolik semua, rendah hati semua, paling tidak sudah belajar ke situ. Bahkan mungkin di biara-biara juga nggak kurang-kurang mereka-mereka yang saling tidak suka, merasa tidak cocok. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya orang yang paling cocok dengan diri saya itu ya saya sendiri. Karena setiap orang berbeda. Setiap orang pasti berbeda. Bapak ibu saya dengan saya berbeda. Dan ibu saya dengan sangat wise, almarhumah bilang pada saya, anakku itu 8 macam. Benar, Ibu. Tidak satu pun orang itu sama. Artinya, untuk bisa toleran dan bisa kompak, bisa rukun, itu memang harus lewat jembatan yang penting, yaitu rendah hati dan mau mengerti. Mau mengerti yang berbeda. Ya, ini yang sulit ya. Kalau mau mengerti yang sama masih agak lebih mudah, tapi mau mengerti yang berbeda, ini suatu effort yang butuh kesungguhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, fenomena lain yang juga sering kita lihat adalah keluarga Katolik yang dapat sakramen perkawinan itu pun kadang-kadang kita lihat bercerai. Ini menyedihkan. Anak-anak tidak mau ketemu bapaknya misalnya, atau ibunya, atau tidak mau pulang. Bahkan kadang-kadang sampai jadi murtad dan sebagainya. Hanya karena apa? Ketidaksamaan menimbulkan saling salah pengertian, menjadi konflik, dan kadang-kadang berkepanjangan mengambil keputusan yang fatal. Jadi keluarga Katolik kalau tidak didasarkan rendah hati, saling mengerti dengan kasih yang tiada batas, itu pun juga terancam pecah. Bahkan akhirnya tidak percaya pada gereja, tidak percaya pada Yesus. Itu lebih berbahaya lagi. Nah, dari berbagai konflik yang saya amati, ada konflik-konflik yang
dalam tanda petik serasa misterius. Mengapa misterius? Karena setiap orang kepengennya sudah mencoba melakukan apa yang terbaik, mencoba yang baik. Itu aja kok salah pengertian terus. Rasanya saya memberikan yang terbaik, tapi kok dia malah terluka. Saya memberikan masukan yang sangat baik, ini untuk kepentingannya dan kepentingan seksi yang dipimpinnya. Malah akhirnya nggak mau kenal lagi sama saya. Nah, dua orang yang amat sangat baik ini pun kadang-kadang bisa salah mengerti. Dan kita patokannya adalah saya sudah benar. Saya sudah benar. Dan saya melakukan apa yang sudah baik. Tapi mengapa itu terjadi? Nah, salah satu hal yang saya lihat adalah karena tidak mengerti bahwa dalam satu rumah itu saja ada dua bahasa yang berbeda. Ya, ada bahasa yang berbeda. Karena bahasanya berbeda, jadi sering salah pengertian. Nah, inilah yang mau kita bicarakan pada malam hari ini. Perkenankanlah saya melalui screen share ya, supaya lebih mudah dibaca ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan. Oke, saya akan mulai dengan dari mana saya memperoleh ini. Komunikasi bahasa pikir dan bahasa rasa ini hanya secuil dari MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs Type Indicator ini indikator-indikator yang disampaikan oleh Myers-Briggs yang kemudian membuahkan tipe-tipe ya, tipologi. Pada ada 16 tipologi yang dasarnya dari ahli psikoanalitik yang namanya Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini seorang psikolog Eropa tentu saja, tapi yang sangat tertarik pada masalah budaya Timur. Dan kemudian banyak menghasilkan teori-teori yang luar biasa yang sekarang ini banyak mendapatkan atensi pada perusahaan-perusahaan juga. Saya sering mengajarkan ini karena banyaknya salah pengertian di perusahaan-perusahaan juga. Hanya karena waktunya panjang, jadi saya menerangkannya lebih besar ya dengan MBTI-nya secara lengkap. Sekarang yang saya sampaikan hanya dari segi dua perbedaan yang mungkin kecil, tetapi sebenarnya pengaruhnya bisa sangat besar, yaitu tentang orang-orang yang lebih dominan di thinking dan orang-orang yang lebih dominan di feeling. Bapak Ibu sekalian, bahasa komunikasi kita macam-macam ya, ada bahasa verbal, ada tulisan, ada bahasa tubuh, bahasa wajah ya. Jangan lupa bahwa bahasa tubuh dan bahasa wajah ini kadang-kadang lebih jujur daripada bahasa verbal. Bahasa verbal kadang kita masih bisa bohong, tapi bahasa tubuh dan wajah biasanya orang tidak bisa bohong. Dan mohon maaf, menurut yang saya baca dari suatu penelitian di Perancis, ibu-ibu itu paling pintar membaca bahasa wajah ya. Jadi kalau seorang laki-laki bohong itu ceweknya sebenarnya tahu, cuman diem aja gitu ya. Hati-hati itu ya, karena ini kadang-kadang juga repot juga. Cewek-cewek ini kasihan juga karena dia pandai membaca wajah, dia kadang-kadang mengira laki-laki juga pandai membaca wajah, tapi tidak sepeka. Menurut penelitian itu wanita 80% benar membaca wajah. Laki-laki itu 80% salah katanya gitu. Sehingga kadang-kadang saya apel pada cewek, ceweknya sudah menolak, saya belum tahu. Saya belum tahu. Tapi sebaliknya, ada cewek yang naksir saya nggak tahu-tahu.
nggak kunjung tahu. Sebaliknya pada cewek, ya sudah merasa menolak, masih datang terus. Kadang-kadang menjadi apa itu, di bahasa ini saja kadang-kadang kita sudah sering salah ya. Ada bahasa isyarat ya, bahasa lambang, bahasa proyeksi, bentuknya biasanya perumpamaan. Ya, Yesus banyak menggunakan bahasa ini ya. Ada getaran psikis. Kita masuk dalam satu kelompok dan merasa bahagia. Nyaman di sini, rasanya kok aman. Tapi ada kalanya Anda masuk satu kelompok, tiba-tiba Anda merasa gerah, nggak nyaman. Ada getaran yang kita tangkap. Tetapi itu tidak begitu dijelaskan dengan bahasa verbal, kadang sulit. Ada bahasa roh. Wah, saya nggak berani ngomong ini ya, karena saya tidak tahu bahasa roh. Bahasa roh itu kalau saya lebih banyak diam ya. Jadi bahasa roh yang diketahui oleh banyak orang saya tidak berani bicara. Nah, Bapak, Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang diberi karunia pikiran logis dan perasaan. Setiap orang. Keduanya ini sangat penting supaya kita bisa hidup bahagia. Jadi, bagi orang yang dominan di thinking, itu feeling-nya sebenarnya juga ada. Orang yang sangat feeling, itu thinking-nya juga ada. Kadang-kadang ada juga yang antara thinking dan feeling-nya tidak begitu jauh. Tapi ada yang sangat thinking, feeling-nya kecil. Ya. Ada yang sangat feeling, thinking-nya kecil. Seperti itu. Dari segi biososial, ada orang-orang yang memang lebih nyaman menggunakan pikiran logisnya dibanding perasaannya. Maksudnya, biososial di sini memang ada keturunan. Ya, secara biologis itu mungkin kakek neneknya ada yang sangat feeling, atau kakek neneknya ada yang sangat thinking. Gitu ya. Jadi, ada keturunan dari situ. Ada juga orang lain yang lebih banyak menggunakan perasaannya daripada pikiran logisnya. Ya, tapi sekali lagi jangan dianggap bahwa orang feeling tidak sering menggunakan thinking. Tidak demikian ya. Orang thinking tidak punya feeling, juga tidak demikian. Mungkin secara gampang misalnya ya, pada orang thinking, misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang merasa, wah saya ini orangnya memang thinking banget ya, logis banget misalnya. Seperti itu. Tapi begitu Anda kepengen ML sama istri atau sama suami, Anda jadi feeling banget. Ya. Begitu ditolak, Anda bisa sakit sekali. Karena pada waktu itu feeling Anda yang bicara. Demikian juga walaupun sangat thinking pada waktu sakit, kita kadang-kadang kepingin sangat dimengerti. Feeling kita yang jalan. Hanya saja karena feelingnya ini jarang dipakai, maka seperti bahasa yang jarang dipakai, kadang-kadang kita tidak lancar, ya tidak lancar menggunakan bahasa feeling bagi orang thinking, tidak lancar menggunakan bahasa thinking bagi orang feeling. Ya. Mereka yang lebih nyaman menggunakan pikiran logisnya biasanya lalu menggunakan bahasa yang sesuai bahasa pikir itu. Tidak tidak sengaja bahasa pikirnya yang lebih terasa, bahasa feelingnya kurang terasa. Bagi yang feelingnya dominan, bahasa feelingnya yang kemudian terasa, bahasa thinkingnya kurang terasa. Ya. Mahir atau setidaknya mengerti kedua bahasa itu. Kalau kita mencoba untuk mengerti, saya orang thinking, saya mencoba mengerti orang-orang yang berbahasa feeling, maka komunikasi dengan orang itu akan menjadi lebih mudah. Kemungkinan cross-nya menjadi kecil. Kita menjadi lebih mengerti. Walaupun tidak berarti kita menjadi tahu semuanya. Tetapi bisa sangat mengurangi adanya konflik-konflik yang fatal. Nah, ini saya gambarkan saja ya. Thinking punya feeling, cuman feelingnya kecil. Feeling punya thinking, cuman thinkingnya yang kecil. Boleh dikatakan kalau T-nya besar, T-nya ini tangan kanan, F-nya tangan kiri. Ya, artinya apa?
Kalau kita mendapat lemparan bola tangan kanan yang kita pakai. Ngambil apa-apa tangan kanan yang kita pakai. Menulis tangan kanan yang kita pakai. Tangan kanan ini menjadi terlatih sekali. Hanya kalau kepepet, tangan feelingnya dipakai. Tapi kalau bapak-bapak sekalian di sini right-handed, Anda diminta tanda tangan pakai tangan kiri, pasti sulit Anda. Nah, sesulit itulah orang thinking untuk berbahasa feeling. Jadi, bahasa thinking ini titik tolaknya logika, fakta, dunia objektif, cocok untuk menganalisis terutama hal-hal yang sifatnya non-human. Ya, non-human. Jadi seperti keuangan, ini saya tulis nih ya, matematik, bahan dagangan, dan sebagainya. Itu kalau menggunakan thinking jadi gampang. Jadi gampang. Hasil laboratorium, hukum, orang thinking juga sesekali pakai bahasa feeling, walaupun kadang terasa lucu. Misalnya, kalau misalnya Pak Agus orang thinking, misalnya gitu, nanti merayu pasti sulit. Karena waktu merayu mikir, logis enggak ini, nah, jadinya enggak jadi merayu. Gitu ya, agak sulitnya di situ. Bahasa rasa ini titik tolaknya rasa, ya, suasana hati. Dunianya dunia subjektif karena memang kemudian yang dipakai untuk landasan adalah perasaan. Ini bahasa untuk berbicara tentang manusia. Jadi pada orang feeling ini mengerti orang lain jauh lebih cepat. Ya, dia bisa merasakan perasaan orang lain, berempati jauh lebih cepat. Mereka bicara lebih banyak pada masalah perasaan, cinta, kecemasan, kebahagiaan, kedamaian, keakraban, kemesraan. Nah, orang-orang feeling ini juga sering menggunakan bahasa thinking-nya kalau situasi mendorong untuk thinking. Ya, misalnya seorang feeling mau membantu orang yang sangat menderita. Lalu tanya sama istrinya, ada uang apa enggak ya? Nah, thinking-nya dipakai. Ya, karena untuk membantu juga harus perlu sesuatu, ya, barang yang harus dipikir dengan sendirinya. Yang ketiga yang saya ingatkan, tipe thinking maupun feeling itu terlepas dari kecerdasan IQ. Masing-masing bisa mempunyai kecerdasan IQ yang rendah, tapi bisa juga tinggi. Ya, Bapak-Ibu sekalian, contohnya saja misalnya ya, Carl Gustav Jung sendiri orangnya sangat feeling. Kalau di Indonesia ini, almarhum Pak Yakob Utama, itu orangnya sangat feeling, tapi sangat cerdas. Ya, Pak Ciputra, itu orangnya sangat feeling. Tapi Pak Secakusuma, saya dulu lama di Pembangunan Jaya juga sebelum saya di Prasetya Mulia. Pak Secakusuma orangnya sangat thinking. Ya, jadi beda. Ini beda. Bukan berarti IQ-nya yang feeling rendah. Oh tidak. Banyak orang feeling yang IQ-nya tinggi. Dan banyak pengusaha yang feeling juga. Ya, jadi jangan overgeneralisasinya jangan sampai melenceng. Jadi sekali lagi orang thinking dan orang feeling bisa punya IQ tinggi, tapi juga bisa punya rendah. Ya. Oke. Oh, kok nggak bisa jalan ini? Lanjutannya kok nggak bisa. Aja Pak, Pak Yo keluar dulu aja diituin, nanti masuk lagi ke ya. Nah, kadang baru masuk lagi, mungkin tadi ada yang macet Oh, atau iya, apa. Oke. Oh. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ini supaya menjadi lebih jelas ya mengapa perbedaan itu kemudian menjadi sesuatu yang saya angkat pada pembicaraan kita. Setiap orang bisa menggunakan kedua bahasa ini. Ya, mana yang biasa dipakai itu yang biasanya dominan.
Seperti tadi, sesekali seorang thinking juga menggunakan feeling, seorang feeling juga menggunakan thinkingnya. Tapi ada perbedaan, Pak. Pada orang-orang thinking, biasanya kalau bicara cenderung pendek. Halo, apa kabar? Oh baik. Oh ya. Baguslah. Pendek. Datar. Ekspresinya sekedarnya. Ya. Ini orang thinking seperti itu. Pada orang feeling beda. Orang feeling ini kalau ketemu itu baru ketemu bicaranya sudah panjang lebar. Apalagi kalau orangnya cocok. Ya. Kalau bertamu ke tempat orang yang sangat cocok itu, wah sudah panjang lebar. Pada laki-laki yang feeling ini kalau naksir cewek, begitu datang ke rumah ceweknya, wah ceritanya udah kemana-mana udah. Setetes air di daun talas saja sudah bisa cerita panjang lebar. Ya. Pada orang thinking enggak. Ya. Kalau berbahasa basi ya orang feeling lebih lama ya, lebih ekspresif. Apalagi kalau nengok anak, apa yang punya anak gitu ya, wah biasanya dia ceritanya panjang, lembut, indah. Nah, kalau di gereja, ini biasanya kita menggunakan bahasa feeling ketika misa itu pakai lagu, melodius kan. Nah, itu pakai bahasa feeling. Maksudnya apa? Supaya kata-kata itu meresap ke dalam hati. Kalau pada misa harian kita pakai bahasa pikir, cepat sekali, setengah jam selesai. Tetapi beda. Misalnya saja kemuliaan pada Bapa di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya dan seterusnya. Begitu dinyanyikan, Gloria in excelsis Deo, lain. Jadi lain sekali. Jadi lagu-lagu di gereja itu dimaksudkan supaya bisa masuk meresap dalam hati. Apalagi kalau privasi gitu ya. Wah, kalau saya sangat mengharapkan privasi itu pakai lagu. Kalau nyanyinya bagus ya, kalau romonya fals ya redembul lah ya. Tapi pada umumnya lagu-lagu gereja itu secara liturgis ditata karena supaya bisa masuk ke dalam hati. Ya. Lagu-lagu Bunda Maria pasti sangat menyentuh. Lagu-lagu Roh Kudus, lagu-lagu pada Bapa itu sangat penting, ya sangat penting. Dan melodius ini kadang-kadang pada orang thinking itu, wah pakai nyanyi-nyanyi gerejanya jadinya misalnya lama. Mereka mikirnya ini itu pada orang thinking, pada orang feeling tidak. Ya, orang feeling lagu yang bagus itulah yang membawa kita betul-betul merasa hidup. Ya. Jadi saya terangkan ini supaya Bapak Ibu sekalian juga, oh memang di gereja seperti itu. Ya. Melihat, menganalisis, memutuskan dasarnya logika. Seakan-akan yang benar adalah yang logis, yang tidak logis tidak benar. Ya. Descartes mengatakan, saya berpikir, maka saya ada. Nah, tapi kemudian artinya orang-orang yang thinking ini biasanya juga membaca Alkitab juga dengan thinkingnya. Lalu mengatakan, wah ini mulai banyak yang tidak masuk akal. Agama ini mulai tidak masuk akal. Karena mengira bahwa segala sesuatu yang masuk akal lah yang benar. Padahal banyak hal yang logis, tidak realistis, banyak hal yang realistis, kadang tidak logis. Coba saja kalau nggak percaya, waktu Bapak Ibu sekalian masih muda dulu ya, kita pakai bahasa thinking. Aku kepingin mencium kamu. Wah mungkin nggak mau dia. Logis kan? Tapi nggak realistis. Tapi kalau, aduh, kamu cantik sekali deh. Suka aku melihat jarimu, pegang-pegang jarinya, ngobrol sebentar. Nggak usah ngomong, mau dicium. Realistis, tapi tidak logis. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian bahwa
Kita jangan sampai terjebak seakan-akan apa yang masuk akal sajalah yang realistis. Ya. Pada orang feeling, melihat, menganalitis, memutuskan, dasarnya feeling. Biasanya dirasakan, diikuti dengan perasaan. Dari segi rasa aman seperti apa. Ya. Ini mengancam apa memberi rasa aman. Ini membuat saya merasa diterima apa saya merasa ditolak. Saya merasa dicintai apa tidak. Ya. Saya dihargai apa dilecehkan. Pada orang feeling itu yang pertama kali akan dilihat. Ya. Jadi kalau orang logis itu biasanya yang dipikir logis apa tidak. Pada orang feeling beda. Ya, pada orang feeling beda. Bicara fakta objektif, tadi saya sampaikan misalnya sulit merayu, komunikasi cenderung tidak semarak. Jadi ya, saya pernah di suatu perusahaan minyak di Kalimantan sana, direktur utamanya ini membuat puisi, seorang insinyur. Tapi puisinya itu sebenarnya SOP, itu bukan puisi itu sebenarnya. Karena orang yang bikin puisi, ya, ini sebenarnya apa ya, nggak ada apa-apanya. Ini sebenarnya seperti prosa biasa. Karena kalimat-kalimatnya ini kalimat-kalimat yang amat sangat logis. Tapi dia mengatakannya ini puisi saya, ya nggak apa-apa lah, nggak salah. Nah, pada orang feeling bicara itu faktanya interpretatif subjektif ya. Biasanya apakah ada apresiasi, ada kelembutan, ada penerimaan subjektif, itu hal-hal yang penting. Kalau anak yang salah, pada orang thinking, lihat dulu, yang salah anak kita apa orang lain. Tapi orang feeling tidak. Anak harus dibela, karena ini anak saya. Nah ini kadang-kadang tabrak-tabrakannya seperti itu ya. Bapak sekalian, kadang-kadang kita tabrakannya misalnya lakinya sangat feeling, istrinya sangat thinking, maka kalau anak salah, istrinya akan bilang, coba lihat dulu, jangan marah dulu, jangan-jangan yang salah anak kita. Bapaknya salah apa benar, itu anak saya, anak kita. Nah, jadinya beda. Ya. Lalu yang satunya merasa tidak dihargai, lalu jadi marah. Nah, kadang-kadang kemarahan-kemarahan kecil seperti ini bisa menjadi kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, kalau suara saya terlampau kecil bisa, ya, tolong saya diberitahu. Oh, maaf. Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, ini yang lain lagi ya, mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Orang thinking itu mengedepankan efisiensi dan efektivitas di kantor maupun di rumah. Kalau di kantor itu nggak masalah, tapi di rumah nggak cocok, Pak. Mengapa? Di rumah itu yang dibutuhkan kebersamaan. Itu sebabnya kalau partner Anda orang feeling, itu kalau belanja kepingin bareng. Yuk aku diantar. Aku kan bisa jalan sendiri kan? Ya udah, marah dia. Tapi kalau dia bilang, aku diantar dong, ayo. Wah, seneng dia. Hanya karena kebersamaannya terpenuhi. Kehangatan lebih penting. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nyonya Anda orang feeling, itu kalau kemana-mana minta diantar, ya antar saja. Itu kebahagiaan yang murah kok. Tinggal mengantar aja kok. Ya, kemana-mana diantar, diajak ngobrol hangat, karena orang feeling sangat mementingkan itu. Kalau belanja, kalau suka belanja ya, kalau suka belanja, itu ya kemana-mana mestinya bareng terus. Ada orang feeling maunya seperti itu. Ya, dirangkul di depan orang banyak, itu seorang feeling sangat suka. Orang thinking risih. Nah, ini kan lucunya di situ. Kadang-kadang kalau thinking ini kalau mau belanja, kamu belanja, aku belanja, nanti ketemu lagi di sini jam 8:30 ya. Nah, itu orang thinking. Kalau orang feeling enggak. Kepinginnya di mana-mana bareng. Ini umumnya seperti itu ya, umumnya. Bisa beda kalau memang
mallnya tidak disukai atau pasarnya tidak disukai, nah itu orang feeling juga bisa seperti orang thinking. Ya, kamu ke sana, saya ke sana, nanti ketemu jam sekian. Itu karena dia kesel. Ya, tapi pada umumnya kemana-mana kepinginnya bareng. Ya, anak, istri, suami pakai pakaian sama. Nah, biasanya orang feeling suka seperti itu ya. Pada orang feeling, waduh, udahlah. Jadi pada orang thinking kalau ke gereja pakainya kadang-kadang seenaknya. Ya, maaf kata ya. Maaf kalau ini mengganggu. Tapi kenyataannya orang thinking kalau biasanya kemana-mana pakaian olahraga inilah yang dipakai untuk ke gereja. Bagi orang feeling itu merisi. Karena apa? Bagi orang feeling pada Tuhan itu kebersamaan yang suatu hal yang sangat luar biasa. Jangan dianggap sepele. Jadi pada orang yang sangat feeling biasanya kalau ke gereja dia betul-betul menyiapkan segala sesuatunya karena melekat pada hatinya. Pada orang thinking nilai praktisnya, makanya kemana-mana pakai kaos oblong coba. Saya waktu itu anak saya yang kedua itu dipanggil Tuhan. Ada misa. Ada orang datang pakai celana pendek kaos oblong. Wah, rasanya sebel banget saya. Tapi ya sudah. Saya sendiri sebenarnya bukan orang feeling ya, saya orang thinking. Tapi pada saat saya sangat banyak mengalami kesedihan, feeling saya lagi banyak saya pakai. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah jangan pakai job desk, jangan pembagian pekerjaan, ya terutama kalau partner Anda orang feeling, Anda kemana-mana sebaiknya bersama-sama. Dan biasanya mereka sangat suka kalau pagi hari sudah disapa. Ya. Jangan menyapa burung perkutut duluan. Ya. Mengedepankan aspek fungsional. Ya, pada orang-orang thinking ini sukanya aspek fungsional. Karena itu biasanya ini ya kalau bikin kado ya fungsional. Biasanya barang-barang yang dikasihkan itu yang bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Karena itu biasanya ya ballpoint misalnya gitu ya, pulpen, ballpoint, apa saja yang secara fungsional bisa dipakai. Ada orang feeling itu kalau memilih barang-barang terutama kado itu mesti yang berkaitan dengan ini menyiratkan apa. Orang thinking kalau dikasih kado bunga bingung buat apa bunga begini. Karena pikirannya fungsional. Pada orang feeling, bunga itu adalah mahkota tertinggi, tanda kasih yang tertinggi. Jadi beda ininya apa interpretasinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah orang thinking merasa didengar kalau kawan bicaranya mengerti duduk masalahnya. Ya. Jadi kalau si partner kita itu manggut-manggut mengerti masalahnya itu merasa didengar. Orang feeling merasa didengar kalau dimengerti perasaannya. Ada empati waktu cerita, ada empati waktu mendengar, ada bela rasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin melanjutkan sebentar lagi ya. Perbedaan ini yang penting. Nah, diri dan benda-benda, pikiran, ide pada orang thinking itu terpisah dengan dirinya. Sehingga kalau idenya ditolak, ya nggak begitu masalah. Masalah kalau idenya ditolak, oh ya mungkin ada ide yang lebih baik. Ya. Tapi pada orang thinking, feeling, diri dan benda-benda, pikiran, ide itu menyatu dengan dirinya. Orang feeling itu menggunakan segala sesuatunya itu dengan sepenuh hati. Jadi kalau ide itu juga sepenuh hati. Tidak hanya pertimbangan logika, tapi terutama pertimbangan hati. Jadi ketika ditolak, pasti sangat kesakitan. Seperti apa kesakitannya? Tadi awal sudah saya sampaikan, itu sama dengan sakitnya orang thinking yang ngajak ML tapi ditolak. Nah sakitnya kayak gitu. Ya, kalau Anda orang thinking,
merasakan orang feeling sakitnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan pada poin ini, kalau orang feeling yang sedang ajak bicara pada Anda mempunyai ide, jangan buru-buru ditolak. Tapi ditanya lebih lanjut dulu dengan penuh rasa mengerti dan ingin tahu. Ya. Kalau dia perasaannya sudah dimengerti, logikanya muncul, biarlah dia sendiri yang menolak ide itu. Tapi kalau yang menolak ide itu orang lain, biasanya kesakitan. Nah, ini poin ini yang kadang-kadang di kantor, kadang-kadang membuat banyak orang kesakitan. Dan saya ingatkan bahwa sakit hati itu kadang-kadang ditularkan karena emosi itu menular. Kalau sudah sakit hati, misalnya punya ide pada atasan, ditolak, sakit hati, lalu di bawah ngomong-ngomong, lalu banyak orang-orang yang kecewa dengan perusahaan, pasti langsung percaya dan langsung ikut panas. Nah, itu jadi masalah. Ya, jadi ini kalau ditulis sederhana, tapi sebenarnya kalau di lapangan kadang-kadang sangat besar artinya. Dan kalau di rumah kadang-kadang membuat konflik dengan keluarga yang sebenarnya tidak terlampau penting. Saya berikan contoh saja. Si feeling kepingin mengajak bulan ke Bandung. Lalu partnernya si thinking ini bilang, kan kemarin udah ke Bandung. Lalu ke Bandung, ngapain ke Bandung lagi? Apa yang dijawab? Oh ya udah, nggak jadi aja, nggak usah kemana-mana. Lu nggak maksudku tidak usah ke Bandung, nggak usah kemana-mana. Tiba-tiba menjadi sangat marah. Kenapa? Karena ditolak idenya, dia merasa dirinya lah yang ditolak. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, di poin ini jangan buru-buru menolak ide, ya. Anda bisa belajar dari pemaparan saya, mungkin Bapak Ibu sekalian saya bisa melihat tanda-tanda orang feeling biasanya kalau bicara panjang pakaiannya serasi sekali. Pada orang thinking kadang-kadang bicaranya lebih pendek dan pakaiannya ya logis saja lah, ya logis saja. Rapi sih rapi ya, tapi ya seperti itulah ya. Poin berikutnya lagi yang ini juga sangat kritis. Orang thinking itu mudah menerima kritik asal logis. Karena ide dan dirinya terpisah. Pada orang feeling hati-hati karena mereka tidak mudah menerima kritik. Kritik berarti menolak dirinya karena ide dan dirinya menyatu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkritik? Dan ya, orang feeling jangan dikritik. Orang feeling itu sebaiknya ditanya. Maksudnya gimana? Oh ini begini, oh ini begini. Nah, seperti poin sebelumnya, ketika dia merasa dia didengarkan, mengerti ide-idenya, nanti akan terasa tidak logisnya. Nah, baru dia yang menolak sendiri. Wah, kalau gitu memang harus saya perbaiki. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih tinggi lagi namanya diplomatis, gitu ya. Pada orang thinking cenderung mudah memaafkan. Asal sudah paham persoalannya lalu minta maaf, sudah selesai. Tapi pada orang feeling lebih sulit memaafkan karena rasa sakit tak bisa digantikan. Dan yang sakit itu hatinya. Ya. Kalau orang thinking ini lebih banyak menggunakan logikanya. Jadi feelingnya mudah untuk diajak kompromi. Ya, kalau orang sering agak sulit di sini. Karena itu Yesus mengatakan 70 kali 7 kali untuk memaafkan, itu terutama untuk mengajar kita supaya kita memang betul-betul mengerti bahwa tidak hanya perasaanmu, tapi orang lain perasaannya juga perlu kita mengerti. Pada orang thinking kurang peka terhadap rasa. Ya, biasanya ini ya, orang thinking kalau diajak bicara itu mudah untuk nyeleweng pikirannya.
pada waktu diajak ngobrol, dia dolanan HP. Wah, ini penting sekali, sebentar ya pakai HP. Wah, itu menyakitkan sekali. Walaupun logis, tapi itu menyakitkan. Karena pada orang thinking ini kadang-kadang mana yang penting duluan. Pada orang feeling yang dihadapi inilah yang terpenting. Karena itu mereka cenderung merasa saya dimengerti apa tidak itu lebih penting daripada fakta yang disampaikan. Bagi orang feeling perlu belajar mengambil jarak antara fakta dan perasaan. Ini bukan milik saya, ini belum milik saya, dan ini milik saya. Artinya, kalau melihat sesuatu, coba lihat jaraknya dulu. Jangan buru-buru itu ditempelkan ke perasaan. Sebab kalau ditempelkan ke perasaan, begitu diomongin, jadi sakit. Misalnya, oh ini ya, urusan Gajah Mada ya. Wah, udah sakit. Karena Gajah Mada dengan saya sudah nempel banget, misalnya seperti itu. Lalu Gajah Mada kan nggak nempel sama saya. Jadi kalau urusan Gajah Mada, oh ya bisa saja. Orang Gajah Mada juga bisa banyak yang misalnya seperti itu. Jadi pada orang feeling perlu menjaga jarak di situ. Pada orang thinking perlu belajar bicara lebih panjang, lalu diberi warna emosi, ya, karena emosi itu seperti bumbu, ya. Kalau sayur tanpa bumbu ya tidak enak. Ya, itu seperti bangunan tanpa cat. Di rumah itu kalau nggak dicat ya secara fungsional sudah, tapi tetap keindahan itu penting. Jadi tidak cukup dengan thinking. Feeling kita juga perlu diasah. Pada orang feeling perlu belajar berbicara dengan fakta, ya, jangan interpretatif terus. Ya. Jadi, fakta itu bisa membuat kita punya jarak. Perlu melihat fakta bahwa perasaan itu penting dan nyata. Budaya yang luhur sangat penting untuk memelihara kenyamanan hidup bersama. Nah, pada orang-orang thinking kadang-kadang orang peduli pada budaya. Ya maaf kata ya, saya sendiri orang thinking. Tapi saya dilatih dan melatih diri saya untuk mencintai budaya, mencintai tari-tarian, mencintai puisi, mencintai lagu. Ya ini penting untuk mengasah perasaan saya yang tumpul. Nah, pada orang feeling belajar untuk membersihkan sampah emosi setiap hari supaya bisa rileks. Karena kalau kecewa, itu kecewanya bisa dibawa tidur, gitu ya. Nah, pada orang feeling ini sampah emosi ini perlu dihilangkan supaya lebih terus. Misalnya dengan olahraga dan berpikir apa yang sudah terjadi ya sudah berlalu, tiap momen selalu berbeda. Mendung pasti berlalu, gitu kan ya. Badai pasti berlalu. Jadi orang feeling juga perlu belajar bahwa ada kesementaraan yang itu keniscayaan, gitu ya. Bapak Ibu sekalian jangan lupa bahwa Alkitab menggunakan kedua bahasa, tetapi lebih sering menggunakan bahasa feeling. Pada orang feeling lebih mudah memahami bahasa Alkitab, tetapi luka di hati sering mendahulukan kepentingan diri, sehingga Alkitab sering tidak bisa masuk karena itu. Nah itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, selain mengurangi kemungkinan konflik, maka yang namanya memaafkan itu amat sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya potensi konflik yang lebih tinggi. Apakah akan terus dulu? Apa sampai di sini ada pertanyaan dulu? Kita bahas dulu aja. Terus dulu aja Pak. Nanti baru pas pertanyaan, nanti baru setelah selesai Pak Yoyo materi, baru kita itu kan dan tanya jawab. Oke. Sekarang memahami bahasa thinking ya. Ini logika yang non-human. Perilakunya ini ya
pikiran, perasaan, bahasa tubuh, ucapan, tindakan. Ini cara menganalisisnya seperti ini, menggunakan hukum-hukum yang diberlakukan sama dan universal. Ya, pada orang thinking itu apa yang dipakai itu hukum-hukum yang universal, ya, yang universal. Karena itu mereka untuk ilmu pasti menjadi lebih cepat. Mengutamakan efektivitas dan efisiensi, keseimbangan take and give. Nah, ini juga perlu sedikit saya jelaskan bahwa take and give ini cocok untuk di kantor, ya, untuk bisnis. Tapi di keluarga namanya pengorbanan, bukan take and give. Karena apa? Cinta itu bentuk utamanya adalah pengorbanan. Karena itu kalau Yesus berkorban itu karena Yesus mencinta. Coba sekarang saya mengajak untuk lebih gampang. Ketika kita jatuh cinta, kita kepengen berkorban kepada cewek yang saya cintai. Kalau ada cowok lain yang berkorban untuk cewek itu, saya cemburu. Jadi saya kepengennya berkorban untuk yang saya cintai. Kalau orang lain, mesti cemburu saya. Saya mencintai si A, lalu Pak Agus mendekati si A, memberikan pengorbanan lebih besar, marah saya. Nah, take and give itu hanya cocok untuk di luar, ya, bisnis kayak gitu-gitu, ya. Tetapi ketika kita ketemu sesama manusia, terutama di keluarga, Anda mikir dengan take and give, biasanya akhirnya bertengkar. Hukum alam seperti fisika, kimia, matematik, kedokteran, ini mereka sangat senang dengan hukum seperti ini karena mudah dimengerti dan mudah diprediksi. Pada orang feeling beda, Bapak Ibu sekalian. Pikiran, perasaan, emosi ini, perilakunya ini disesuaikan dengan cara feeling menganalisis. Di awal dia akan melihat apakah orang itu care sama saya apa tidak, respect apa tidak. Feeling tidak suka setengah hati. Jadi kalau bertamu terus, mari, tapi kayaknya setengah hati dia tahu. Udah, kita nggak usah lama-lama, pulang aja. Karena dia saya melihat suasananya tidak diterima. Ya, atau respect, tapi dibuat-buat. Nah, dia akan tahu. Mereka biasanya peka di situ orang dulu. Mengutamakan cinta. Aman, diterima, dihargai, dicintai. Karena itu ajaran Kristiani itu sebenarnya memang sangat banyak feelingnya, ya, banyak feelingnya. Mengutamakan keselarasan pikiran dan perasaan. Biasanya mereka peka. Nah, itu sudah bagi dia tidak peka, ya, orang feeling sudah sangat peka. Nah, kadang-kadang kita merasa tidak tahu. Seperti saya mengkritik maksudnya supaya dia maju. Pasti jadinya bertengkar. Saya memindah barang-barang yang ditempatkan di satu tempat, saya pindah tanpa ngomong. Lalu dia tanya, pindah kemana? Kenapa? Ini kan supaya, kenapa nggak ngomong dulu? Karena apa? Barang saya tempatkan ke situ, itu ide saya. Kalau saya pindah tanpa ngomong, berarti menabrak ide saya. Menabrak ide saya sama dengan menabrak saya. Nah, ini kadang-kadang di rumah karena nggak tahu seperti ini. Ya, memindah barang seenaknya saja tanpa ngomong, kadang-kadang jadi masalah dan itu bisa berkepanjangan. Demikian juga ini di pastoran sama saja, di biara sama saja, ya seperti itu juga kadang-kadang. Maunya mengkritik biar maju, jadinya malah merasa tidak cocok dan nggak mau ngomong lagi. Nah, hati-hati di situ, ya. Ketidakselarasan merupakan hal yang menyakitkan. Ya, begitu, ya. Bagi orang thinking itu tidak selarasan, ya udah orangnya beda, ya udahlah terserah. Bagi dia enggak, bagi orang feeling tidak. Orang feeling sangat menyukai keharmonisan, damai dan kehangatan. Bagaimana kalau lagi ada masalah, ya?
orang thinking itu kalau ada masalah itu mencari fakta-fakta objektif di mana masalah itu mulai muncul. Oh, tadi kok marah itu kenapa ya? Cari masalahnya. Orang feeling itu kalau merasakan kekecewaan itu nggak mikir masalahnya, tapi mikir bagaimana perasaannya ini bisa diredakan. Mengapa orang lain tidak mengerti? Mengapa orang lain harus melukai? Ya, pada orang feeling itu lebih penting daripada masalahnya sendiri. Pada proses mencari fakta objektif pada orang thinking muncul pemikiran siapa yang salah, bagaimana menyampaikannya, sehingga muncul pemikiran tentang kritik, saran, nasihat. Orang feeling tidak. Orang feeling ketika peredaan perasaan lebih penting daripada penyelesaian penyebab. Kalau dia mereda, nah baru dia bisa melihat masalahnya. Pada orang thinking kadang-kadang meloncat istilahnya, cari dulu masalahnya. Nah, ini yang kadang-kadang juga banyak clash ya di situ. Pada orang thinking maunya segera dibicarakan lalu selesai. Orang feeling tidak mudah untuk meredakan perasaannya kalau lagi terluka. Mengapa ini penting saya sampaikan? Karena kalau sudah terluka itu menjadi mudah terluka lagi. Karena itu kata-kata yang diingat, itu kata-kata yang melukai itu diingat, dan itu kadang-kadang membuatnya sangat peka. Dan kalau sudah sangat peka, maka konflik menjadi lebih mudah. Nah, menurut Carl Gustav Jung yang punya teori ini, orang thinking mestinya feelingnya ini makin dihidupkan, gitu ya. Saya Pak Yoyo ini orangnya sangat thinking. Feeling saya harus saya hidupkan. Walaupun mungkin seperti orang belajar bahasa baru, gradul dan juga mungkin bukan native speakers-nya itu lucu. Tetapi biarlah. Karena begitu feeling saya mulai berkembang, saya menjadi lebih mengerti orang yang sangat berbeda dengan saya. Pada orang feeling, thinking-nya juga harus diperlebar. Tidak akan pernah berubah orang thinking menjadi feeling, orang feeling jadi thinking, tidak berubah. Tetapi semakin kita mendekati keseimbangan, maka semakin kita mudah toleran. Ya, mudah toleran, mudah mengerti, dan mudah memaafkan. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa catatan untuk merawat kebersamaan. Kalau Anda ada dimanapun, gunakan budaya tempat Anda berada. Sapa secara hormat, tulus, dan wajar pada setiap perjumpaan. Mengapa tulus dan wajar? Karena bahasa tubuh kita itu dideteksi oleh orang-orang feeling. Ya. Dan itu akan menentukan apakah kita diterima atau tidak. Yang kedua, setiap orang berkembang setiap saat. Jangan berpikir orang yang Anda hadapi tidak berubah. Jadi maksudnya supaya kita tidak mudah mencap orang dan cap itu sepanjang masa. Oh, dia orangnya begini. Dulu, sekarang dia sudah berkembang. Dulu orangnya kaku sekali. Sekarang dia sudah mulai lebih banyak mengerti orang lain. Ya, seperti itu. Kesopanan, sikap menghormati, mendahulukan orang lain, mendengarkan kata-kata, dan juga perasaannya akan memupuk pengertian yang mendalam. Bapak Ibu sekalian, terutama yang laki-laki ya, yang kadang-kadang mendominasi, itu maunya kita mendahulukan diri kita dulu. Kadang-kadang sulit mendengarkan. Ya. Sopan santun dianggap tidak efisien. Padahal sopan santun itulah yang mengantar kita pada pengertian. Bapak Ibu sekalian, walaupun pesawat terbang itu hebat sekali, sangat luar biasa, tetapi roda-roda itu diperlukan supaya bisa mendarat dengan mulus dan take off dengan mulus. Seperti itulah kesopanan. Ya. Jadi
kesopanan ini amat sangat penting supaya kita tidak banyak mendapatkan penolakan yang tidak penting, yang tidak perlu. Dengarkan cerita atau kisah-kisah dengan sepenuh hati dan jangan menimpali dengan kisah Anda. Saya dulu sering dikritik seperti itu oleh teman saya. Begitu ada orang cerita, saya kepengen menceritakan diri saya untuk hal yang sama. Ini rada kekanak-kanakan. Ya. Wah, saya kalau ke Jogja setir 10 jam lah. Wah, begitu teman saya cerita, kalau saya ya 9 jam lah. Wah, tambah. Nah, ini apa ya, penyakit yang umum, tetapi sebenarnya menimbulkan banyak ketidakenakan. Hindari kritik, seberapapun bagusnya kritik bagi feeling sangat buruk. Jangan bicarakan kejelekan orang lain, karena mungkin pendengar Anda sangat mencintai orang yang Anda bicarakan. Jadi dia nanti akan cerita, bisa ditambah-tambah pula. Ya, jadi hati-hati di situ. Dan ini yang terakhir. Saya ambil dari Yesaya bab 11 ayat 6d sampai 9e. Saya mau sampaikan pada Anda bahwa Alkitab menggunakan banyak bahasa feeling. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bapak itu sekarang pasti sudah sering mendengar. Mungkin enggak ini ya? Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular pedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa thinking dan bahasa feeling, kalau serigala ini misalnya orang thinking, ya, domba ini orang feeling, macan tutul ini orang thinking, kambing ini orang feeling, maka dengan saling mengerti ini, maka mereka akan tetap bisa tidak saling memakan. Mereka akan makan rumput bersama-sama. Karena orang thinking merasa mendapat makanan, orang feeling juga merasakan mendapat makanan. Ya. Saya sampaikan sebagai kedatangan Raja Damai. Jadi thinking dan feeling bisa berdamai. Dengan apa yang telah saya utarakan tadi, mudah-mudahan kita juga bisa toleran dan bisa nyaman dengan orang-orang yang berbeda. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Ya, ini orang thinking dan orang feeling seperti itu. Anak yang menyusahkan bermain dekat liang ular pedung. Mengapa ini, Bapak Ibu sekalian? Beberapa waktu yang lalu saya punya klien. Bapaknya itu kalau ngomong sama anaknya itu sangat kasar dan sangat kejam. Sangat kasar dan sangat kejam. Nah, itu seperti anak-anak yang bermain-main di dekat liang ular pedung. Kalau bapaknya tidak mengerti tentang anak, itu sering terjadi seperti itu. Banyak klien yang datang ke rumah saya ini, kadang-kadang orang tuanya sangat kejam sama anak-anaknya. Sangat kejam. Katolik semua. Katolik semua. Kenapa? Dia tidak merasakan perasaan. Dia merasa diri siapa benar, siapa salah. Benar dan salah kalau dipanggil di rumah enggak karu-karuan. Ya. Bapak Ibu sekalian, hati-hati di sini. Karena kalau kita mikir keadilan, itu keadilan duniawi nggak pernah dapat dicapai. Ya, kita hanya bisa berharap pada layar yang namanya moralitas. Dan moralitas itu yang kemudian membuat kita menjadi lebih nyaman untuk kerjasama, ya, untuk bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan ini bagi Anda yang tersindir, saya mohon maaf. Tapi saya betul-betul bermaksud untuk
menunjukkan pada Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua orang sangat baik. Tapi hanya karena sering tidak mengerti, yang thinking tidak mengerti feeling, yang feeling tidak mengerti thinking, dua orang yang sangat baik kadang-kadang bisa konflik. Dan berkali-kali saya menemukan dua pasangan suami istri yang bercerai hanya karena masalah yang seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan makin lama makin banyak orang mengerti dan tidak usah terjadi hal-hal yang fatal. Terima kasih. Monggo saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Suara saya didengar Pak Agus. Ya, Dengeran, Pak. Agus. Kedengeran. Ya, mohon maaf saya trouble terus nih di HP di laptop, jadi saya pakai HP saja. Sekali lagi terima kasih Pak Yoyo, luar biasa materi pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang saya mau pertanyakan saja, menegaskan bahwa feeling tadi menurut Pak Yoyo itu merupakan perasaan, merupakan kata yang menggambarkan keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Kurang lebih begitu ya Pak Yoyo, saya tangkap ya. Nah, saya menangkap tadi dari bahan Pak Yoyo bahwa beberapa preferensi untuk orang thinking itu ada beberapa karakteristik yang sangat menonjol saya catat di sini dari materi Pak Yoyo. Yang pertama, bahwa orang yang punya karakteristik thinking itu mereka analitis ya. Dalam arti mereka cenderung menganalisa informasi secara lebih objektif, bukan subjektif seperti orang yang perasaan dan rasional. Dan mereka sifatnya rasional. Kemudian mereka berfokus pada fakta ya Pak Yoyo. Mereka lebih suka mengadakan fakta daripada perasaan subjektif yang sebagaimana dimiliki oleh orang yang feeling. Nah, prinsip mereka juga dalam hidup mereka, prinsip mereka itu selalu mempertimbangkan prinsip moral etika dalam mengambil keputusan mereka, tetapi tetap berlandas pada logika ujung-ujungnya. Makanya jangan heran kalau sering orang-orang yang punya preferensi thinking itu sering dianggap mereka lebih cocok untuk pekerjaan yang analisis data. Pertanyaannya dari pemaparan Pak, putus-putus Pak. tentu kita bertanya, feeling punya thinking yang baik ya kan? Kan begitu. Nah, dijelaskan tadi bahwa seorang pemikir thinking itu mereka manusia normal yang pada hakikatnya juga punya perasaan kan Pak. Hanya untuk orang yang thinking ini mereka mengambil keputusan lebih mengutamakan hal-hal yang detail dan menganalisa secara logis. Pertanyaan saya Pak, apakah seseorang itu untuk menjadi manusia yang menjadi seseorang yang Suara hilang Pak Jerus. Hilang suaranya ya. Iya. Diambil alih aja Pak Agus. Ya. Pak Jerus terputus, yang Pak Jerus nanti tinggal connect lagi ya. Nah, di sini saya lihat di layar ada Pak Gresta yang akan bertanya. Nah, saya akan alihkan dulu ke Pak Gresta. Pak Gresta, silakan. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, waktu yang diberikan. Saya ini seorang teknik ya. Kebetulan bos saya orang teknik dalam suatu proyek. Saya pikir itu nggak boleh keluar kata saya pikir. Saya kira itu nggak boleh. Jadi harus apa kalimat yang keluar dari saya gitu. Nah itu atasan saya bilang nggak boleh. Saya pikir, saya kira itu nggak boleh kalimat itu. Nah kira-kira perkataan apa yang harus karena kita orang teknik harus bisa menganalisa sendiri gitu. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Oke, langsung saya jawab aja Pak Agus. Ya, supaya tidak silakan. lupa ya. Saya kembalikan Ya. ke Pak Jerus dulu. Pak Jerus sudah ada lagi. Silakan Pak Jerus. iya, sorry tadi terhambat putus ya Pak Agus. Ya. Sekarang Pak Yoyo akan jawab pertanyaan dulu. Silakan Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo.
Ya. Begini Pak Gresta, kalau Anda sedang berbicara dengan orang thinking di masalah pekerjaan Anda yang juga memerlukan thinking, ya nggak masalah. Nggak ada kata-kata kira-kira, harus ini, harus itu. Presisi ini, dengan peraturan ini, peraturan ini. Oke. Sekarang masalahnya adalah, kalau orang thinking harus berbicara dengan orang yang bukan thinking. Misalnya tukang apa ya, katakanlah misalnya orang teknik sipil ngomong dengan orang arsitek misalnya gitu ya, yang arsiteknya orangnya sangat feeling, maka ya teknis tetap penting, tetapi mulainya supaya bisa diterima adalah kalau kita mengerti apa perasaan dari si tukang bikin gambar dulu gitu. Wah, ini gambarnya sebenarnya bagus sekali Pak, caranya ini bagus sekali. Ini juga indah sekali dan pas banget ini. Hanya secara sipil kok agak sulit, gimana ini ya? Misalnya seperti ini, kesulitan saya kalau dari segi teknisnya. Nah, karena dia sudah merasa dimengerti perasaannya, thinkingnya baru muncul Pak. Ya. Jadi tekniknya, kalau Anda orang thinking ngomong dengan orang feeling, yang penting orang feeling ini bisa merasa dirinya dihargai dulu. Ketika dia dihargai dulu, dia feelingnya merasa sudah dapat makanan. Maka thinkingnya berjalan dia. Jalan thinkingnya. Tapi kalau menggunakan logikanya dulu, logika bukan makanan yang enak bagi dia. Karena tidak enak bagi dia, dia akan bertahan dengan feelingnya, sehingga kadang-kadang menjadi tidak bisa klop, tidak kunjung klop gitu. Masalahnya di situ aja. Jadi kalau Pak Kristanya ngomong dengan sama-sama teknisi, ya udah, orang-orang sama-sama teknisi nggak akan ada orang yang kesakitan. Iya betul. Cuman Iya, bedanya betul. begini Pak, kadang-kadang ada orang teknis ya, orang teknis itu orangnya feeling, ada juga Pak. Nah, tanda-tandanya biasanya orang yang feeling itu berkali-kali merasakan, saya merasa ini pas, ini serp, hati saya kena di sini. Nah, berarti dia pakai feeling. Walaupun orang teknis ya, bisa pakai feelingnya. Jadi caranya saja Pak, caranya kalau feelingnya sudah dapat, thinking dia akan jalan. Pada waktu dia thinkingnya jalan, Anda pakai thinking Anda klop, nggak akan masalah. Ya, ini ada pertanyaan, ada angkat tangan lagi Pak Joni, Pak Yoyo. Oke, terima Silakan, kasih Pak Joni. Yoyo. Ya, Silakan Pak Joni. apakah ini Oke, screen sharingnya saya stop aja dulu ya? Apa enggak? monggo. Oh, langsung aja Pak Yoyo sampai Ya, nanti ya. mungkin kita sampai akhir. Oke. Silakan Ya, Pak ya. Yoyo. Silakan Silakan, Pak Pak. Joni. Pak Joni silakan, mungkin Oke, ada yang mau di dipertanyakan ke Pak Yoyo. Merauke sekarang sudah mau jam 11 malam. Waduh. Silakan Pak. Pak Yoyo luar biasa materinya. Ya, artinya yang saya tangkap begini, untuk bisa dapat berkomunikasi dengan baik, ilmu komunikasi ini sebenarnya adalah ilmu mengenali manusia. Ya. Itu yang saya tangkap ya. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan baik, ya kenalilah manusia, kenali diri sendiri dulu. Gitu. Nah, saya mau lanjut dengan masalah teknik sehubungan dengan Bapak sebelumnya tadi yang bertanya. Ya. Gini Pak, biasanya kan anggaplah dia orang-orang teknik dan dia orang thinking gitu ya. Nah Ya. kan kadang-kadang orang thinking pun itu ada yang namanya orang mismatching dan orang matching gitu. Ya. Nah itu gimana itu Pak? Ketika komunikasi misalnya sama-sama arsitek nih, sama-sama arsitek. Ya kan? Dua-duanya orang thinking, tetapi satu dia orang tipenya mismatching, yang satunya matching gitu Pak. Ya biasanya kalau mismatching itu terjadinya ya karena yang satu merasa tidak dimengerti dulu. Pada umumnya di situ. Karena setiap kali kan kita mendahulukan pendapat saya. Sementara sananya juga seperti itu. Jadi nggak bisa ketemunya di situ. Tapi kalau kita mencoba untuk mengerti dulu, dia ngomong apa dulu. Ya, secara teknis coba
menerangkan dia dulu. Baru kita mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah klop pada kita, apa yang belum klop pada kita. Nah, menjadi lebih nyaman. Nah, kadang-kadang dua-duanya sebenarnya benar gitu ya. Cuman karena menyampaikannya ini tidak pas, jadinya bentrok. Padahal sebenarnya nggak perlu bentrok. Banyak hal yang seperti itu terjadinya. Terutama kalau yang satunya ini sudah mencoba habis-habisan dengan sepenuh hati. Nah, biasanya orang feeling ini kalau mengerjakan pekerjaan sepenuh hati. Nah, ketika begitu saja ditabrak. Maksud saya gini Pak Yoyo, orangnya dua-dua orang thinking, dua-duanya orang thinking, misalnya sama-sama arsitek, dua-duanya orang thinking, lalu satu mismatching, satu matching gitu. Jadi kalau misalnya bangunan gitu, yang matching dia lihat keunggulannya bahwa oh ini sudah sempurna, sementara yang mismatching itu melihat dari oh ini kelemahannya ada di sini. Nah, seperti itu Pak. Tapi dua-duanya orangnya orang ini, orang thinking. Begini Pak, kadang-kadang orang thinking itu kan saya tadi sampaikan, orang thinking itu juga punya feeling. Orang thinking juga punya feeling. Nah, ketika si thinking ini menjalankannya juga dengan sepenuh hati, nah itu kadang-kadang mismatching-nya terjadi karena penghayatan dia yang tidak ketangkap. Penghayatan dia yang tidak ketangkap oleh temannya. Jadinya mungkin mismatching-nya maksudnya salah pengertiannya ya Pak ya, mismatching-nya. Maksudnya gini Pak, jadi kalau misalnya bangun struktur bangunan gitu ya, misalnya ini anggaplah rumusnya ini harus begini, tetapi yang matching itu mengatakan ini sudah bagus gitu. Tapi mismatching dia bisa melihat kelemahannya. Itu oh ini kalau seperti ini kelemahannya ada di sini gitu loh. Jadi mismatching itu tidak ada hubungannya dengan perasaan, nggak ada hubungannya dengan feeling. Karena ini di kantor ini sering kali terjadi gitu loh. Apakah Pak Yoyo selama ini punya pengalaman karena saya juga ini sampai akhir Juli keliling Papua itu untuk memberikan komunikasi di kantor antara atasan dan bawahan seperti itu Pak. Ya ini biasanya seperti orang keuangan dengan orang audit ya, orang audit. Bawaannya sudah mencari apa yang tidak match bisa karena itu. Tapi bisa juga karena memang itu mismatch-nya itu memang karena secara struktural memang kayaknya tidak bisa pas gitu ya. Kalau menurut saya sih saran saya yang matchingnya itu diomongin dulu, baru mismatchingnya yang diomongin. Jangan mismatchingnya duluan. Oke, thank you Pak. Jadi supaya apa? Supaya kalau kita ngomongan yang bagus dulu itu dua-duanya klop pada suatu frekuensi yang sama. Nah, baru setelah itu diajak ngomong yang mismatchingnya itu, nah, dia akan menerimanya dengan lebih mudah. Tapi kalau diomongin matchingnya dulu, biasanya jadi banyak konflik. Banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu itu, masalahnya itu. Kalau perlu nggak apa-apa. Betul Pak. Lalu satu lagi Pak, ya saya ingat tadi ya Bapak ngomong soal yang perempuan yang hasil penelitian di Prancis gitu Pak ya. Ya. Nah, itu kan kalau saya tidak salah, saya juga sudah pernah saya pernah baca ya. Tetapi saya sekarang masih agak rancu sedikit dengan orang, misalnya seorang perempuan yang kuat secara thinking, gitu ya. Sementara kalau kita belajar struktur otak perempuan dan laki-laki itu kan perbedaannya justru ada di korpus kalosumnya itu. Nah itu yang kadang-kadang bikin bingung. Saya sampai sekarang jujur saja masih bingung ketika mereka orang ini orang thinking, tetapi di satu sisi itu mereka juga kuat juga biasanya feelingnya. Itu saya analisa banyak perempuan seperti itu. Ya, sebenarnya kalau seorang itu antara thinking dan feelingnya seimbang, itu enak Pak.
Ah, Itu enak, itu lebih mudah itu. Menjadi masalah kalau ekstrim. Jadi thinkingnya terlalu dominan, feelingnya jarang dipakai. Atau feeling kalau itu seimbang, itu malah bagus, Pak. Justru oke. si Carl Gustav Jung ini menyampaikan si feeling ini tolong thinkingnya diperkuat, yang si thinking tolong feelingnya diasah. Supaya Oke, kalau oke. itu seimbang itu jadi enak. Itu jadi enak. Istilahnya kita sampai pada individuasi. Individuasi itu artinya kita terbebas dari kutub yang terlampau ekstrim. Nah itu dia akan lebih peka begini. Oh ini lagi ngomong feeling. Nah saya mulainya dari situ. Ini lagi Ah, ngomong betul. thinking. Nah saya mulainya dari situ. Artinya membuat persamaan, Pak ya. Jadi kena bahasanya itu kena dulu. Dia akan cepat untuk melihat. Oh ini orangnya lagi ngomong dengan feelingnya. Nah, saya ngomong dengan feelingnya. tapi kalau dia mulainya dari thinking, nah saya mulai dari thinkingnya dulu. Jadi begitu dari awal itu frekuensinya pas, biasanya tidak banyak konflik. Oke, Tapi oke. kalau sudah pokoknya saya nggak mau tahu, nah itu sudah mulai. ini kayaknya leadershipnya kuat, tapi sebenarnya ya tidak punya empati. Ini menjadi susah, apalagi kalau di organisasi kegerejaan ya. Saya mengkhawatirkan juga kadang-kadang sudah namanya gereja Katolik yang sangat penuh kasih sayang, penuh cinta gitu ya. Yang sebenarnya feelingnya sangat bagus, tapi banyak domba yang hilang hanya karena kata-kata yang membuatnya pedih. Banyak domba yang hilang karena itu. Juga perusahaan sama Pak, kadang-kadang kita kehilangan orang-orang pinter dan kita nggak tahu ngapain sih dia keluar, orangnya baik kok. Karena kita nggak tahu kalau kita menyakitinya. Nah ini yang kita perlu Betul, betul, hati-hati Pak. ya. Juga karena bapak-bapak kan Oke. juga ahli apa tuh di organisasi kegerejaan juga aktif. Nah ini perlu hati-hati nih Pak. Yang di sini inilah yang kadang-kadang saya sedih kalau apa di DKP, DPP kok masih ribut, ini pun ada polarisasi, BK ini juga lalu punya apa ini, kutub ini. Nah, biasanya karena itu. Karena apa? Karena kalau sudah sakit hati, itu mesti menularkan. Maaf kata ya, saya bukan anti, tapi serikat pekerja banyak terjadi karena itu. Bicara pada kekecewaan. Nah, mereka ngumpul di situ. Lalu jika orang kecewa, ya bukan selalu merusak fisik ya Pak ya, tapi merusak pemikiran, merusak peraturan, jadi kayak gitu. Ya, jadi itu yang perlu diwaspadai. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, terima Ada lagi kasih teman-teman Pak yang Yoyo. bertanyakan? Sudah Ada cukup, lagi cukup. teman-teman yang masih mau bertanya? Monggo. Silakan. Saya bukan orang yang ahli, tapi saya mencoba mengerti lah ya. Karena memang cerita ini tidak ada di buku. Kalau Anda cari di bahasa pikir, bahasa rasa, cari di Google, nggak bakalan ada. Ya. Tetapi saya mencoba untuk menyampaikan ini ketika saya tidak mengerti orang lain. Saya tidak mengerti orang lain. Cerita sedikit, pada satu saat saya mau naik pesawat, kebetulan bukan di cancel, tapi ya keberangkatannya ditunda. Saya cari buku, lalu saya melihat ada novel. Dalam novel itu seorang laki-laki yang ulang tahun istrinya itu begitu luar biasa lembutnya, luar biasa. Waduh, saya pikir nggak gue banget, ini nggak gue banget. Tapi pada saat itulah saya seperti mendapat terang bahwa ini bahasa yang kamu tidak tahu. Ini bahasa yang kamu tidak tahu. Lalu saya baca novel itu sampai habis. memang ini laki-laki ini bukan gue banget gitu ya. Saya baca dengan novel yang lain. Oh, ternyata memang ada bahasa yang saya tidak tahu. Dan bahasa itu ternyata ketemu di MBTI dengan model feeling yang ternyata memang punya prioritas yang berbeda dengan orang thinking. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, monggo silakan. Pak Yoyo. Ya. Ya, saya mau bertanya, berarti dalam hal ini seorang yang dominan thinking itu dia harus berusaha mengembangkan perasaannya.
dalam arti Ya, mengasah segala macam. Kemudian ya, sebaliknya seorang yang perasa itu dia juga harus menaikkan, mengembangkan pola berpikirnya, thinkingnya, khususnya thinking ya, positif. ya, Karena kalau dia sering thinking negatif, maka akan melukai perasaannya. Kurang lebih ya, begitu ya Pak, timbal ya, baliknya. Sehingga ya, terjadi keharmonisan dalam hal ini Pak Yoyo. Bisa saling betul. mengerti, Hmm. memahami, dan saling mendukung satu dengan yang lain sehingga tercipta keharmonisan. Kurang Ya, lebih begitu Pak Yoyo. ya betul, betul Pak. Terima Nah, kasih Pak. cuman ini di apa yang perlu diwaspadai adalah di awal pembicaraan. Nah, ini yang penting. Di awal pembicaraan kita perlu melihat orang ini feeling apa, thinking, sehingga bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu bisa, oh saya mulainya dari situ. Ini contoh saja ya, pengalaman saya yang konyol juga. Ada satu perusahaan minyak yang dulu joint venture-nya dengan Perancis. Nah, kalau mau rapat, misalnya rapat jam 9, itu ngobrolnya panjang, Pak. Lalu setelah rapat, selesai rapat ngobrol lagi. Padahal itu pimpinannya ikut di situ ngobrol terus. Jadi saya pikir, wah ini tidak efisien. Tapi saya baru mengerti, oh ya memang secara masyarakat Perancis, masyarakat Italia, dan masyarakat Asia itu ada kemiripan. Mereka ini lebih feminin daripada maskulin. Karena itu mereka biasanya ngobrolnya panjang, itu dipotong nggak bisa. Dan bisa marah sekali. Nah, saya berikan contoh ini supaya Bapak sekalian yang masih bekerja aktif ya. Ada lagi seorang pemilik perusahaan cukup besar dan terkenal. Nah, direktur utamanya ini 3 tahun berturut-turut itu memberikan sales yang luar biasa. Hebat sekali dia. Nah, saya pada waktu itu juga lagi mengajar di sini. Tapi pada suatu saat ini ke luar negeri, pemilik ini datang kembali, lalu dia bilang, tolong ya bapak-bapak ini tolong ke rumah saya besok sore ya, ajak istri dan anak-anak ya, saya kepingin ketemu istri dan anak-anak. Saya bawa oleh-oleh kecil. Si direktur utama ini datangnya sendirian. Lalu dia tanya, kok istri dan anak nggak dibawa? Ini kan masalah bisnis, Pak. Jadi saya nggak membawa anak dan istri. Kan saya meminta. Oh, ya, tapi dia punya keperluan sendiri. Tapi saya melihat wajah si pemilik ini kecewa sekali. Karena apa? Dia orangnya sangat feeling, ditolak idenya sama dengan menolak dirinya. Nah, pada pertemuan berikutnya terjadi lagi seperti itu dan dia tidak membawa anak istrinya lagi. Apa yang terjadi pada akhir tahun dia diberhentikan. Direktur utama ini diberhentikan. Padahal dari segi prestasi dia memberikan sales yang belum pernah dicapai perusahaan itu. Nah, ini contoh saja yang Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, mereka bisa seperti itu. Karena bagi orang feeling, kehangatan ini penting. Kalau dia mengundang, lalu ditolak, wah itu sakitnya luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Jerus, saya boleh bertanya Pak Jerus. Silakan Pak Agus silakan. Ya, Pak Yoyo, saya agak Ya. menyimpang sedikit nih. Waktu itu Ya. kan saya pernah komunikasi dengan Pak Yoyo informal. Nah, saya mau Pak Yoyo sharingkan komunikasi Bapak dengan orang-orang yang diduga malaikat pelindung. Nah, mungkin itu yang perlu diketahui oleh rekan-rekan peserta webinar ini juga. Mungkin tolong sharingkan pengalaman Pak Yoyo. Ya, makasih Pak Yoyo. Waduh, kalau ini sebenarnya bukan bahasa feeling, bahasa thinking ya. Ya, nah kalau berbahasa dengan malaikat pakai bahasa apa gitu, nah yang baik. Nah itu Pak. Aduh. Bagaimana ini peserta mau untuk cerita ini? Silakan Pak Yoyo. Oke. Sebenarnya
begini, antara kejadian sampai menjadi kesadaran saya bahwa itu malaikat pelindung itu berpaut cukup panjang ya. Jadi suatu saat saya sedang ke Italia ya, ke Roma. Hari itu terakhir saya mau pulang ke Indonesia. Saya naik kereta api. Begitu saya masuk, ada laki-laki yang datang, badannya gemuk, sama sekali tidak berempati. Tidak bisa berempati melihat wajahnya itu. Langsung duduk dan tidur. Wah, nyebelin banget. Nyebelin banget. Tapi ketika saya hitung-hitung waktunya, kereta dari Italia itu wah banyak sekali terlambat. Terlampau lama berhenti. Sehingga kalau saya itu nggak akan bisa saya mengambil kereta yang berikutnya. Saya pakai Eurail waktu itu. Lalu saya tanya, apakah ada yang bisa bahasa Inggris? Dia bangun, ada apa? Saya ceritakan masalahnya bahwa saya mau harus sampai Amsterdam jam sekian dan ini lambat sekali. Pasti nanti di sana nggak bisa. Dia bilang, nggak pakai senyum, dia bilang, ambil barang-barang aku bawa. Dia yang membawa barang-barang saya, lalu saya diminta mengikuti dia berlari-lari sepanjang sepanjang gerbong kereta api. Sampai di depan, dia turun, kereta api yang sudah mau bergerak, tangannya begini, keretanya berhenti. Saya agak heran, ini siapa ya orang kok bisa luar biasa menghentikan kereta. Barang-barang saya dimasukkan ke kereta, tubuh saya diangkat lalu dilemparkan. Tapi ketika saya nengok orangnya nggak ada. Nah, itu tahun 92. 10 tahun kemudian, saya lagi makan di Harmoni di Jakarta. Saya makan, ada orang datang, orang gemuk. Kok makan kok? Enggak. Saya hanya kepengen ngobrol aja. Lalu dia ngobrol sama saya. Dia tanya pekerjaan saya. Lalu saya bilang, saya mengajar ini. Wah, saya digoblok-goblokin itu. Kamu kira yang kamu ajarin itu mau dipakai? Wah, pokoknya saya digoblok-goblok. Saya bilang, saya percaya karena waktu saya memilih ini, saya tidak sembarangan. Saya nggak mikir uang. Tapi yang saya pikir, Tuhan menghendaki apa dari saya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti sama dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada saya. Habis dia maki-maki saya, dia bilang, kamu pernah dikibulin, kamu ngajar nggak dibayar. Ya pernah, dan kamu terus, ya. Tapi kok lama-lama dia menepuk-nepuk pundak saya dan bilang gini, lanjutkan ya. Kamu sudah saya hina, tapi kamu sangat menghargai pekerjaanmu sendiri. Kamu memuliakan pekerjaanmu sendiri. Mudah-mudahan kamu sukses. Dia jalan, belok. Tiba-tiba saya ingat wajahnya persis dengan yang di Milan. Dan ketika saya cari, nggak ada juga. Ya, entah bagaimana, pulang saya menemukan buku Malaikat dan Iblis. Ya. Dan di Malaikat dan Iblis itu diterangkan bahwa malaikat pelindung itu bentuknya sering menggunakan bentuk manusia. Tapi itu semau dia. Karena itu tidak pernah mau makan dan tidak pernah mau minum. Nah, saya lalu mikir, persis dengan yang di Milan itu waktu itu. Wah, inilah malaikat pelindung saya. Dan memang dia galak. Jadi, anak saya kadang-kadang bilang, ini kok banyak duit di sini, takutnya sama Bapak. Bukan takut sama saya, takutnya sama yang di belakang saya. Ini malaikat pelindung saya. Ini di luar cerita ya, saya hanya menyampaikan bahwa dan malaikat pelindung itu berkali-kali menyelamatkan saya, tidak hanya 2 kali. Cuman yang menunjukkan fisiknya 2 kali. Yang lainnya suara, kadang-kadang membentak, memaki. Tetapi benar. Jadi saya, karena saya diminta Pak Agus, jadi saya menerangkan jangan tidak percaya. Ya,
bahwa malaikat pelindung itu ya kita ajak bicara. Suatu Ya. saat mungkin Anda akan melihat juga atau merasakan atau mendengar suara. Iya, Iya, terima cukup ya, kasih Pak. Pak Yoyo. Makasih atas sharingnya, mungkin berguna buat para peserta yang lain juga. Ya. Terima kasih Pak Yoyo. Pak Jeru, Sama-sama. satu lagi ya, saya lihat di sini ada Bu Meli Kowagam. Nah, Bu Meli ini juga lulusan S3 dari Sekolah Teologi, Pak Yoyo. Waduh, Nah, mungkin ngeri Bu saya. Meli mau menyampaikan sesuatu, Bu Meli, yang berguna buat kita semua. Silakan Bu Meli. Selamat malam Pak Yoyo, selamat malam Pak Agus. Malam. Saya Malam. pasif saja Pak, saya lagi mendengarkan. Terima kasih untuk materi yang bagus. Terima kasih. Dari Ibu Meli mungkin ada masukan, Bu? Untuk sementara tidak Pak. Terima kasih Ah. banyak, saya kasih kesempatan untuk mendengarkan. Ya, oke, makasih Bu Meli. Terima Ya, saya kasih. serahkan lagi ke Pak Jerus. Pak Jerus, silakan. Makasih Pak Yoyo. Iya, iya. Terima kasih Pak Sama-sama, Agus, Pak Yoyo atas materinya. Teman-teman masih ada nggak untuk sharing, memberi masukan atau mungkin bertanya, kami persilakan kalau masih ada. Atau mengutarakan pengalamannya mungkin hubungan antara thinking dan perasaan, silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya mau pesan saja beberapa hal yang penting menurut saya. Saya berbagi sekalian, kalau Anda dengan pasangan atau anak dengan menantu Anda misalnya ya, tidak cocok, jangan buru-buru mengatakan tidak cocok. Mungkin hanya karena tidak mengerti. Dan karena dari pengalaman saya yang banyak dengan klien gitu ya, saya merasa salah satu yang menjadi batu sandungan adalah kesombongan kita untuk tidak mau mengerti bahwa kita menggunakan bahasa yang berbeda dan memaksakan bahasanya sebagai yang paling benar. Ya, kadang-kadang itu yang menyebabkan orang-orang terpaksa harus bercerai, padahal tidak perlu. Tidak perlu. Saya merasa ini berkali-kali. Yang kedua, konflik-konflik di keluarga kadang-kadang juga muncul karena dominasi bapak atau ibu untuk memaksakan anaknya yang bakatnya berbeda. Karena itu talenta yang diberikan Tuhan sebenarnya sudah kelihatan sejak kecil. Nah, tapi ini materi lain. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa bakat anak-anak tidak tunggal. Bakatnya itu pasti lebih dari satu. Saya sebut saja kecemerlangan pribadinya itu pasti lebih dari satu. Ya. Dan dari yang lebih ini sebenarnya kombinasi dari bakat-bakat terbaiknya ini merupakan suatu modal yang sangat penting yang saya yakini sesuai dengan misi hidup yang diberikan Tuhan pada anak itu. Yang mungkin beda dengan bapak ibunya. Saya memberikan contoh saja apa adanya. Saya psikolog, istri saya psikolog, anak saya ngambil pertanian. Tapi kami berdua merasa memang dia sangat mencintai pertanian. Ya mengapa tidak? Karena apa? Kalau tidak cocok dengan bakat, kadang-kadang di situ mulai banyak kekecewaan. Kalau sudah banyak kekecewaan, bahasa feelingnya jadi dominan. Sementara kita menjelaskan dengan bahasa thinking. Ya kan? Dia sudah kecewa, dia merasa tidak sanggup gini-gini, dia menggunakan bahasa feelingnya. Tapi kita menggunakan bahasa thinkingnya. Kalau kamu mau, pasti kamu bisa. Itu motivator yang menurut saya tidak benar. Tidak benar. Itu kayaknya menarik dan itu membesarkan hati. Tapi itu bisa menjebloskan orang. Karena seakan-akan semua orang talentanya sama. Nah, kalau di rumah ada orang yang sedang kecewa, coba Anda lihat bahasa feelingnya.
Jangan menggunakan bahasa thinking Anda untuk memecahkan masalah dia. Karena bagaimanapun orang itu seorang thinking, kalau sedang kecewa, dia akan banyak menggunakan bahasa feeling. Ya mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi. Tolong kalau ke gereja dan berhadapan dengan Alkitab, jangan hanya menggunakan logika Anda. Ya, gunakan bahasa feeling. Dan satu lagi, mintalah tolong pada Roh Kudus, karena karunia Roh Kudus itu jauh di luar akal kita. Dan itu jauh lebih dahsyat, ya, jauh lebih lihai daripada kita. Jadi rendah hatilah untuk terutama kalau di masalah gereja dan terutama juga di masalah keluarga. Karena anak-anak kita sungguh-sungguh sangat memerlukan orang yang mengerti. Bukan orang yang pintar, tapi yang mengerti dia. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Yoyo atas pengajaran dan pesan-pesan yang disampaikan untuk kita semua ya. Pak Jerus juga terima Sama-sama. kasih atas fungsi sebagai moderator untuk memandu Pak Yoyo sehingga bisa Sama-sama, Pak mengeluarkan Agus. berbagai ide ya, berbagai informasi buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup mungkin tadi di ruang chat saya juga mengirimkan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat ataupun materi yang akan diberikan, yang nanti saya minta ke Pak Yoyo ya materinya dalam bentuk PDF aja Pak. Oh iya, iya. Nah yang membutuhkan tolong isi di ruang chat ya. Mungkin tadi banyak yang belum melihat, baru beberapa orang yang mengisi. Nah silakan tolong diisi, nanti kami akan kirimkan dengan nomor HP dan alamat email juga. Oke, terima kasih Pak Yoyo atas pengajaran pada hari ini. Itu pasti bermanfaat buat kita semua. Nah, kemudian terakhir di sini ada Pak Adinata. Pak Adinata, Pak Adinata masih monitor. Ya, Pak. Ya, Pak Adinata mungkin boleh memberikan sebagai dan Wakil Pukatnas kata penutup dan ucapan terima kasih untuk Pak Yoyo. Silakan Pak Adinata. Baik, terima kasih Pak Agus dan untuk Pak Yoyo, eh, terima kasih banyak untuk waktunya dan teman-teman. Eh, webinar ini webinar yang apa namanya? Webinar bulanan yang diselenggarakan oleh bidang spiritualitas dan kali ini Pak Yoyo sudah sangat baik membawakan dan sangat menginspirasi. Dan nanti rekaman dari webinar ini akan kita tayangkan juga di YouTube, channel YouTube Pukat Nasional. Terima kasih kembali Pak Yoyo, Pak Agus, dan Pak Terima Jerus yang kasih sudah kembali. memandu. Ya, terima kasih Pak Adinata. Nah, untuk Bapak Ibu, para hadirin sekalian, bulan depan kita akan mengadakan webinar berikutnya yang akan diberikan oleh anggota tim spiritual, jadi pembicaranya intern, ya. Nah, nanti kami akan umumkan kapan waktunya dan apa materinya, ya. Nah, untuk Pak Yoyo sekali lagi sebagai penutup, mungkin Pak Yoyo bisa memimpin doa penutup Pak Yoyo. Ya, jadi biasanya si Romo yang kalau yang membahasnya Romo ya, kadang nggak kebetulan nggak ada Romo, jadi Pak Yoyo sebagai narasumber. Silakan Baik. Pak Yoyo. Baik, mari kita menyatukan hati, pikiran, dan roh kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Cinta, terima kasih Tuhan atas cintamu yang luar biasa. Dari awal Engkau mengatakan dan semuanya baik adanya. Sekalipun kami melihat banyak perbedaan antar individu, tapi kami oleh berkat-Mu akan mampu melihat perbedaan itu dan dengan penuh kasih bersyukur justru karena perbedaan itulah kami menjadi bisa berkembang dan maju. Ampunilah kami yang dulu sering menyakiti hati orang-orang yang tidak kami kenal, bahkan orang-orang yang paling dekat, istri dan anak-anak, dan juga sahabat-sahabat kami.
kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan luka-luka di hati mereka, dan perkenankanlah kami memohon berkat-Mu supaya setiap kali ada masalah, kami selalu mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus-Mu, dan setiap kali ada masalah kami menjadi lebih tumbuh dan lebih berkembang, semakin mengerti dan semakin berendah hati dalam kasih. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Berkatilah pukat ini bersama seluruh pengurus dan anggotanya supaya maju dan sungguh-sungguh memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan gereja. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Terima kasih, terima Pak kasih Yoyo. Pak Yoyo. Terima Pak kasih Agus. Bapak Terima Ibu kasih semua sekalian. teman-teman. Ya, Sampai Sudah jumpa. Pak hadir. Joko, Ibu Eko. Nah Terima ya, kasih, sampai Pak jumpa di Agus. webinar bulan berikutnya. Untuk Pak Siap. Yoyo nanti ada ucapan terima kasih dari Pukatnas juga Pak Yoyo, ntar saya akan kirimkan ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Bu Vivi dari Jumpa. Tarakan ya. Nah, Pak Joko Iya, dari yang Purwokerto, Bu jauh-jauh Meli. ya. Nah, Ya. ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai malam sekali. Terima kasih Pak Mudah-mudahan Yoyo, berguna. Ya, Agus, Bu. dan teman-teman semua. Selamat malam. Ya, selamat Selamat malam malam. semuanya. Semuanya Sampai selamat jumpa malam. lagi semua. di bulan Sampai depan. jumpa lagi ya. Ya, terima Terima kasih, kasih. Tuhan berkati. Tuhan Amin. berkati. Amin.